Assalamualaikum, apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 mengenai hubungan antara makhluk hidup. Nah, sebelum mulai belajar, mari sama-sama anak ibu kita berdoa. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan khusus antara makhluk hidup. Simbiosis ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, parasitisme. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Yuk kita bahas satu persatu. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan membantu bunga untuk menyebarkan serbuk sari ke bunga yang lain agar terjadi penyerbukan. Pada saat yang sama, kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga berupa madu. Dengan demikian, kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membantu dan saling menguntungkan. Selanjutnya adalah kerbau dan burung jalak. Burung jalak akan membantu kerbau untuk memakan kutu-kutu yang ada di badannya. Jadi, burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau, sedangkan kerbau merasa lebih nyaman karena kutu yang ada di tubuh sudah mulai berkurang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya adalah hubungan nyamuk dengan manusia. Kita sering terganggu dengan adanya nyamuk di sekitar kita. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah dan malaria. Keuntungan akan didapat nyamuk yang mendapat darah dan dapat berkembang biak. Sementara manusia akan dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Yang kedua, benalu dan tumbuhan inangnya. Benalu merupakan tanaman parasit yang menumpang pada inangnya. Benalu akan mendapat keuntungan, sementara dengan adanya benalu akan merugikan tumbuhan inangnya. Keuntungan didapat oleh benalu karena mengambil air dan mineral dari tumbuhan inangnya karena benalu tidak memiliki akar. Sementara tumbuhan inangnya akan dirugikan karena kehilangan air dan mineral untuk proses fotosintesis dan menghambat pertumbuhan. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan dengan memakan sisa makanan dari ikan hiu, paus, atau penyu yang ditumpanginya. Keberadaan ikan remora ini tidak mengganggu maupun menguntungkan bagi makhluk yang ditumpanginya. Yang kedua, tanaman anggrek dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan anggrek mendapatkan tumpangan dengan hidup di pohon yang menjadi inangnya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis. Sedangkan pohon inang tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tumbuhan anggrek. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video ini ya. Assalamualaikum.